Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selanjutnya pemirsa, kita langsung menuju ke Solo, Jawa Tengah di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Ya pemirsa, ini adalah situasi saat ini, tepatnya pada pagi ini di Rumah Sakit Kasih Solo, di mana Kasih Ibu Solo, di mana almarhum Didi Kempot sebelumnya sempat dibawa pada pukul 7.25 dan menghembuskan nafas terakhir pada pukul 7.45 pagi tadi. Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan kontributor iNews di Solo, Jawa Tengah dengan rekan Septiantoro. Halo, selamat pagi rekan Septiantoro. Selamat pagi, Bram. Ya, Septiantoro, bisa dijelaskan sebenarnya apa penyebab Didi Kempot ini berpulang ke rahmatullah? Iya, terima kasih, Bram. Hingga saat ini, jenazah Didi Kempot yang dikabarkan meninggal dunia pada pukul 7.30 tadi, saat ini masih berada di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Hingga saat ini, rekan media dan wartawan belum bisa untuk mendekat untuk memberikan informasi secara pasti, karena dari pihak rumah sakit sendiri belum memberikan keterangan secara resmi ataupun informasi seputar meninggalnya Didi Kempot. Hingga saat ini Didi Kempot masih berada di salah satu ruangan, sementara di luar Rumah Sakit Kasih Ibu, polisi melakukan pembatasan, yaitu dengan menutup salah satu jalan yang menuju ke salah satu ruang di Kasih Ibu. Sayangnya di sini belum diketahui secara pasti akan dibawa kemana. Baik. Rekan Pram. Iya, rekan Septiantoro, apakah di sana telah terlihat kerabat atau keluarga dari almarhum pada pagi ini? Hingga saat ini belum diketahui secara pasti kerabat yang berada di dalam, namun Wali Kota Solo diketahui sudah berada di dalam untuk menjenguk secara langsung bagaimana kondisi terkini yang ada di dalam. Lalu kondisi di luar sendiri di rumah sakit seperti apa? Apakah sudah banyak penggemar Didi Kempot yang sudah berdatangan ke rumah sakit? Ini ada Pak Wali Kota, Wali Kota, ada Pak Wali Kota Solo. Pak, kondisinya bagaimana, Pak? Ini baru Baru dimandikan ya? Ini mau dibawa ke Sumber, bawa ke Ngawi. Menurut rencana hari ini, Pak, gimana Pak kondisinya saat ini, Pak? Karena tadi pagi jam 7.25 sampai sini sudah kondisi tidak sadar. Sekarang baru dimandikan. Nanti akan dibawa ke Sumber dulu, terus nanti akan dibawa langsung ke Ngawi. Dimakamkan di Ngawi, Pak? Oke. Prosesi untuk pemakamannya sendiri. Nah, nanti di sana. Ada rencana dibawa ke rumah Solo dulu, Pak? Ini ke Sumber dulu, ke rumah Sumber. Sumber langsung nanti bawa ke Ngawi. Info sakitnya apa, Pak? Dokter itu nanti yang jangan tanda dokter aja. Menurut dokter ya jantung. Pak Rudi ketemu terakhir kapan, Pak? Kemarin telepon-teleponan saya masihan. Bahas apa, Pak? Ya, bahas beliau masih mau garap rekaman dan sampaikan statement di Kompas sama dengan statement saya itu aja kemarin. Sempat bikin. Malam kalau malam kegiatannya banyak Mas Bob. Halo, Pram. Iya. Halo, ya. Ya, kami masih mendengar keterangan dari Pak Wali Kota. Demikian informasi dari Wali Kota Solo, Pak FX Hadi Rudiatmo. Beliau menyampaikan tadi Didi Kempot menurut keterangan dokter meninggal karena sakit serangan jantung. Hubungan yang baik dengan Bapak Wali Kota membuat Wali Kota sangat terpukul dengan meninggalnya Didi Kempot. Oke, Septiantoro, apakah sebelumnya di hari-hari kemarin Didi Kempot masih beraktivitas seperti biasa? Apakah memang sudah ada tanda-tanda akan jatuh sakit seperti itu?
Iya betul sekali, beberapa hari sebelumnya Didi Kempot masih melakukan aktivitas seperti biasa, artinya kalau semacam konser atau amal atau apa belum diketahui, tapi masih melakukan aktivitas biasa. Rekan Pram, ini adalah mobil jenazah yang rencana akan digunakan untuk mengangkut jenazah Didi Kempot. Rencananya hari ini akan dibawa ke rumah duka, yaitu di kawasan Sumber, Kota Solo. Kemudian akan berada sejenak di sana untuk disemayamkan. Kemudian langsung dibawa ke Ngawi, Jawa Timur. Baik, jadi rencana akan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur? Iya betul sekali, rekan Pram. Pukul berapa kira-kira, rekan Septiantoro? Bisa diulang? Pukul berapa kira-kira akan dimakamkan pada hari ini? Belum diketahui secara pasti informasi kapan dimakamkannya. Cuman hari ini rencana mau dibawa ke rumah duka terlebih dahulu. Berikut keterangan dari dokter Rumah Sakit Kasih Ibu. Baik. Sampai di IGD pukul 7.25, kondisi tidak sadar, henti nafas, henti jantung. Setelah kita lakukan pertolongan, kita resusitasi. Namun karena kondisi pasien buruk, pasien tidak tertolong. Pukul 7.45 dinyatakan meninggal oleh dokter. Berarti hanya cuma 20 menit di sini? Iya, Itu kalau dari diagnosa awalnya seperti apa? Jantung atau? ya. Untuk diagnosa awal, diagnosa saat masuk ya berarti ya. Diagnosa saat masuk itu cardiac arrest di jantung. Ada penyakit lain dok? Untuk yang lain penyakit, Halo rekan Pram. Ya baik rekan Septiantoro. Bisa disampaikan keterangan dari Dokter Divan. Diperoleh informasi sebelumnya hanya beberapa menit beliau berada di Rumah Sakit Kasih Ibu. Namun demikian dari keterangan tadi dari Dokter Divan diketahui sebelumnya sempat sesak nafas begitu rekan Pram. Oke baik. Jadi dapat dipastikan dari kesimpulan tim dokter yang menangani dari RS Kasih Ibu dinyatakan bahwa Didi Kempot berpulang karena serangan jantung seperti itu. Ya, sebelumnya diinformasikan serangan jantung, namun keterangan dari Dokter Divan tadi sempat sesak napas terlebih dahulu. Baik. Lalu bagaimana dengan tanggapan warga Kota Solo mengetahui bahwa Didi Kempot seorang yang memiliki banyak penggemar di sana, tidak hanya di Kota Solo tapi juga di tanah air, tentang perginya atau berpulangnya Didi Kempot? Ya, rekan Pram, dapat saya laporkan beberapa penggemar dari Didi Kempot sudah ada beberapa yang tampak di pintu masuk Rumah Sakit Kasih Ibu. Sayangnya mereka belum diperkenankan untuk masuk di Rumah Sakit Kasih Ibu. Hanya beberapa rekan media saja yang boleh diperkenankan untuk masuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti rencana kapan Didi Kempot bisa keluar dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Namun demikian, tampak di luar sejumlah petugas dari Kepolisian Kota Solo juga tampak berjaga di pintu masuk Rumah Sakit Kasih Ibu. Dari pihak kepolisian sendiri juga memberlakukan social distancing untuk masing-masing pengunjung yang masuk ke Rumah Sakit Kasih Ibu. Demikian rekan Pram. Oke, baik rekan Septiantoro, kami tahan dulu sebentar Septiantoro karena kami akan terhubung dengan tim dokter, yaitu Dr. Divan Fernandes. Selamat pagi Dr. Divan Fernandes. Ya, selamat pagi. Dokter, bisa diceritakan kronologis hingga akhirnya Didi Kempot berpulang pada pagi hari ini? Ya, jadi almarhum datang ke IGD Rumah Sakit Kasih Ibu itu pukul 7.25 dengan kondisi tidak sadar, henti jantung, henti nafas. Ya, segera kita lakukan pertolongan sesuai protap, kita lakukan resusitasi, namun kondisi pasien tidak tertolong. Kemudian dinyatakan meninggal oleh dokter pukul 7.45. Sudah dapat dipastikan apakah benar Didi Kempot mengalami gagal jantung atau serangan jantung? Ya, kalau diagnosa dari rumah sakit itu henti jantung ya. Jadi berbeda serangan jantung sebenarnya sama henti jantung. Kalau serangan jantung kan lebih ke serangan jantung ya. Jadi sumbatan di pembuluh darah jantung, bahasa Inggrisnya heart attack. Jadi
ada keluhan nyeri dada. Sedangkan kalau henti jantung itu jantungnya berhenti berdenyut. Sebelumnya Dr. Fernandes, apakah Didi Kempot pernah juga untuk check up atau kontrol untuk di rumah sakit Kasih Ibu ini? Yang saya tahu sih memang beliau berobatnya dikasih ibu. Ada penyediaan berobat dikasih ibu, tapi untuk diagnosa tidak bisa kita berikan juga. Oke. Itu konfirmasi ke keluarga nanti. Kalau sejauh ini riwayat kesehatan dari Didi Kempot itu sendiri, apakah dokter bisa berbagi bersama kami? Ya, halo? Perihal riwayat kesehatan Didi Kempot ketika kontrol atau berobat di rumah sakit Kasih Ibu, bisa berbagi bersama kami? Itu kan katanya lebih pas kalau keluarga yang menjawab ya. Karena itu kan rahasia pasien. Dokter Divan mungkin bisa menjelaskan, tadi sempat tiba di rumah sakit bahwa Didi Kempot tiba di rumah sakit sekitar pukul 9:20 dan pukul 9:45 sudah dinyatakan meninggal dunia. 7.20. 7:20 ya, maaf. 7:20 dan 7:45 ya meninggal dunia. Iya. Nah, ini kenapa bisa begitu cepat, Dokter Divan? Ya. Pada saat kondisi datang memang kondisi sudah buruk ya. Udah henti jantung, henti nafas, tidak sadar. Ya kan, sesuai SPO, semua pasien yang datang dengan henti jantung kita lakukan pertolongan dulu. Dokter Rifan, selain ada penyakit serangan jantung seperti ini, apakah ada penyakit bawaan yang dialami dari Didi Kempot itu sendiri? Karena itu keluarga yang menjawab lebih pas. Nah, apakah sebelum juga keluarga pernah sempat melapor sebelumnya ada riwayat penyakit apa seperti itu, Dokter Rifan? Lebih pas keluarga ya kalau riwayat ya. Jadi hak keluarga nanti untuk menjawab riwayatnya apa. Baik, terima kasih banyak Dr. Divan Fernandes selaku tim dokter sama-sama. dari Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, Jawa Tengah. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di sini. Ya pemirsa, kami bergabung kembali bersama rekan kontributor kami dari Solo, Jawa Tengah, rekan Septiantoro. Rekan Septiantoro, sebagai warga Solo dengan kepergian seorang Didi Kempot yang memang anak daerah dengan memiliki banyak penggemar, bagaimana tanggapan Anda kehilangan seorang Didi Kempot pada pagi hari ini? Ya, tentunya sebagai warga Solo, mereka warga Solo sangat kehilangan sekali dengan meninggalnya tokoh seniman Didi Kempot ini, karena dari sejarahnya Didi Kempot memang memberikan sumbangsih berupa seni kepada warga Solo, sehingga warga Solo banyak yang sangat kehilangan. Iya. Rekan Pram. Ya baik, rekan Septiantoro. Dan situasi pada saat ini bisa Anda gambarkan kembali, rekan Septiantoro, apa yang akan dilakukan? Apakah benar akan langsung dibawa ke rumah duka? Hingga saat ini kami masih menunggu informasi secara pasti kapan bisa dibawa ke rumah duka, karena hingga saat ini belum ada keterangan resmi kapan jenazah boleh dibawa keluar. Di dalam saat ini ada Didi Kempot didampingi dengan istri, kemudian tadi kerabat juga ada beberapa juga, dan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo juga sempat menjenguk secara langsung kondisi terkini dari almarhum Didi Kempot. Oke baik, rekan Septiantoro, di layar televisi juga nampak cukup banyak petugas TNI dan Polri yang berjaga di sana. Iya betul sekali rekan Pram. Hingga saat ini beberapa TNI dan Polri juga memberikan pembatasan bagi warga masyarakat yang ingin memasuki Rumah Sakit Kasih Ibu. Mungkin mereka ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi jenazah Didi Kempot. Dari pihak polisi sendiri memberlakukan social distancing kepada setiap warga yang berada di sekitar Rumah Sakit Kasih Ibu. Namun demikian, beberapa di titik lokasi memang tidak bisa terhindarkan untuk melakukan social distancing, terutama di bagian rekan awak media, karena hal ini ruangannya tidak cukup memungkinkan.
Begitu rekan Pram. Baik, rekan Septentoro. Lalu bagaimana dengan jarak tempuh dari Rumah Sakit Kasih Ibu menuju rumah duka yang nantinya akan ditibakan di sana nih? Dari Rumah Sakit Kasih Ibu menuju rumah duka diperkirakan kurang lebih sekitar 10 menit. Lokasinya ada di Sumber, Kota Solo, atau tidak jauh dari kediaman Presiden Joko Widodo. Namun demikian, di Sumber hanya akan singgah beberapa saat saja, kemudian langsung dibawa ke Ngawi, Jawa Timur untuk dimakamkan. Rekan Pram. Oke, rekan Septentoro, apakah memang ada penjagaan khusus ketika nanti akan ada iring-iringan dari rumah sakit menuju ke rumah duka? Ya, belum ada informasi secara resmi yang memberikan keterangan bahwa akan ada kegiatan iring-iringan ataupun penyambutan dari keluarga ataupun keterangan resmi dari keluarga kepada awak media untuk mengetahui secara pasti Didi Kempot akan dimakamkan atau akan dilakukan prosesi jenazahnya seperti apa secara pasti. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Septentoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah, dan kami masih akan menunggu kabar terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.